hari ulang tahun PDKK ke-12. Ya, semoga senantiasa Tuhan melimpahkan sukacita di dalam komunitas, dalam hidup, dalam juga perjuangan hidup kita. Kita siapkan hati kita terlebih dahulu dengan mohon ampun kepada Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, kasih-Mu begitu agung dan mulia. Ajarilah kami meluhurkan nama-Mu dan melaksanakan kasih kepada sesama, agar kami pantas menjadi murid Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, kita harus mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Yesaya, dan setelah membukanya,
ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari inilah genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, bahwa selain kita Natalan, tahun baru, kita juga merayakan HUT PDKK yang ke-12. Bahwa menarik sekali, ya, tentunya HUT PDKK atau misa Natalan tahun baru kita nggak melihat bacanya dulu ya pasti ya. Nggak ada. Pokoknya tanggal segini aja ya, bertepatan ulang tahun aja gitu ya. Menurut saya suatu rahmat ya, bahwa Natal Tuhan Yesus lahir, minggu depan udah penutupan masa Natal ya, pesta pembaptisan Tuhan. Masa Natal selesai, tetapi menurut saya bacaan hari ini itu yang menjadi visi misi Tuhan Yesus ya. Apa yang dibacakan pada hari ini itu menjadi visi misi dia datang ke dunia, ia lahir ke dunia untuk apa? Untuk ini ya, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memutus pemberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan lain sebagainya. Bagi saya, maka visi misi itu penting ya. Kalau sekedar lahir datang ke dunia, Tuhan Yesus nggak tahu mau ngapa-ngapainnya, mau buat apa, nggak jalan pasti karya keselamatan. Maka dia bilang hari ini genaplah nas itu. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, bagi saya ini juga cocok ya untuk di awal tahun, supaya kita punya visi misi hidup. Untuk apa? Mau apa kita di tahun ini gitu ya? Mau apa? Mau dibawa kemana tahun ini gitu ya? Supaya punya arah dan tujuan hidup yang jelas. Bahwa cocok sekali juga karena dikatakan tahun rahmat Tuhan telah datang ya. Bahwa minggu kemarin kita baru membuka apa? Porta Sancta ya. Kalau di Vatikan sana Paus bukanya tanggal 24 Desember ya, sampai nanti tahun ini tanggal segituan juga. Sampai Kristus Raja ya, sampai November. Bagi saya, siapa yang udah coba lewat di pintunya? Ya. Tahun rahmat Tuhan telah datang gitu ya. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Ada yang udah daftar ziarah ya, sampai ziarah. Saya termasuk yang dampingi juga ziarah ke Holy Door gitu ya. Kalau nggak bisa ke Holy Door, ke Holy Cow. Ya, Holy Cow lah ya. Bahwa dimanfaatkan. Satu, untuk kesucian diri kita tentunya. Yang kedua, untuk orang-orang yang kita doakan. Bahwa di kuskupan kita membuka Porta Sancta ya, itu sangat baik ya. Tidak harus kita ke Roma gitu ya, tetapi di Jakarta sendiri juga
kita bersyukur bahwa di Keuskupan Agung Jakarta itu membuka Porta Santa di setiap paroki. Bayangkan ada berapa paroki ya? Oh, 68 ya, saya juga nggak tahu gitu ya. 68 paroki dibuka semua. Kalau di Keuskupan Agung Semarang setahu saya cuma 2 ya. Di Muntilan, di Kerkhof itu, terus kemudian 1 di Ambarawa kalau nggak salah. Di Bandung juga cuma 3 atau 2. Maka orang harus jauh-jauh ya. Kalau di Semarang itu cakupannya luas sekali, dari Semarang sampai Solo, maka orang harus jalan. Kalau di sini di setiap paroki ada. Kalau kita ke sini ada. Kalau kita ke tetangga mau nikah ada. Kafilah Melati ada. Ya. Kalau setahun 68 bisa juga gitu kan. Ya. Bahwa satu ya syaratnya adalah pengakuan dosa, terus kedua pasti melewati pintu Ekaristi, mendoakan intensi paus, yang kelima karya belas kasih. Maka apa yang menjadi visi misi Tuhan masuk ke dalamnya, karya belas kasih. Bahwa ada yang udah masuk ya? Tadi udah ada ya Bapak Ibu ya? Ya ada ya. Nanti bisa dicoba. Bahwa yang dihapus adalah rahmatnya adalah indulgen, bahwa hukuman sementara akibat dosa kita ya, bahwa dosa kita sudah dihapus, bahwa akibatnya luka-lukanya ya, kalau orang ada lecet gitu ya, lecet pasti ada luka, ada bekasnya. Nah itu dia indulgensi untuk kita, kurang lebih gambarannya seperti itu. Mengurangi apa? Mengurangi kalau misalnya kita mampir nanti ya, mampir ke api penyucian ya, itu mengurangi lah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, menurut saya luar biasa bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang 25 tahun sekali. Bahwa ada tahun rahmat Tuhan luar biasa, extraordinary, waktu 2000 yang tahun kerahiman itu. Nah itu tahun luar biasa, ada juga. Tapi ini 25 tahun sekali. Baik untuk kita jalankan untuk kesucian diri kita masing-masing ya. Satu yang penting. Yang kedua, bagi saya pertama kali saya khotbah serius ya Bapak Ibu ya. Yang kedua bagi saya, baik dalam bacaan pertama dikatakan apa? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Allah itu jauh gak kelihatan, bahwa Allah hadir dalam diri saudara-saudara kita. Saat juga penghakiman terakhir ya kan ya, Tuhan bertanya nanti ya, kamu udah kasih makan, kamu udah kasih minum, kamu udah kasih pakaian. Oh yang memberi bilang, Tuhan kapan saya kasih pakaian, makanan, minuman, ada orang sakit saya kunjungi, Tuhan saya. Mungkin dia nggak sadar berbuat baik karena itu sudah kebiasaan baik dia yang lakukan dengan biasa saja, tanpa harus pujian dan lain sebagainya. Menurut saya ini baik, gitu ya. Sekali waktu saya perminyakan ya, pernah perminyakan. Ada yang mau? Ada ya. Saya perminyakan. Ada satu oma-oma aja, perminyakan sekali. Terus kemudian beberapa bulan setelahnya
Katanya omanya sakit lagi. Saya tanya ketua lingkungan, sakit apa ya kali ini? Sama Romo sakit tua. Oh ya, saya datang lagi beli perminyakan. Lalu kemudian yang ketiga kali minta lagi. Ini oma ini langganan, sebenarnya ketagihan minyak poles gitu ya. Tadinya saya mau pakai minyak putus-putus. Segera gitu ya. Enggak ya, tapi saya datang ya. Lalu saya bilang, kondisinya bagaimana? Ya, omanya nggak enak badan aja gitu ya. Lalu saya datang. Lalu saya bilang sebenarnya sama ketua lingkungan, Pak, kalau bukan yang serius, sebenarnya nggak usah gitu ya. Gak usah dikasih perminyakan lagi, coba nanti saya datang, doakan saja gitu ya. Tidak perlu, kecuali memang sakit berat, gawat darurat, memang lansia termasuk boleh mendapat, tapi kalau cuma masuk angin, minyak putus-putus saja. Ya. Lalu saya bincang-bincang sebentar ya sama oma, kenapa kok berkali-kali minta perminyakan? Dia Romo, karena saya yakin kalau habis didoakan, dikunjungi, diberi minyak, saya sehat lagi, kuat lagi. Terus saya tanya, benar Oma itu aja katanya ya, kata saya ya. Terus kemudian Oma itu menjawab, iya sebenarnya saya pengen dikunjungi saja. Iya, mau ada teman ngobrol gitu ya, mau didoakan gitu. Sebenarnya sakitnya nggak parah sih Romo gitu ya. Ya paling ya minum tolak angin atau apa, istirahat cukup, saya seger lagi gitu ya, berapa hari istirahat baik, makan baik. Tapi ya pengen Romo datang aja ya, bukan karena apa-apa gitu ya. Tahu aja mata Oma masih seger ini. Cuman emang telinganya agak sombong gitu. Karena sebenarnya harus terkuping gitu ya. Bahwa yang menarik adalah dia cerita ya, Romo, anak-anak saya jauh sekali ya. Jauh sekali. Ketika saya sakit dan lain sebagainya, saya telepon, ada yang gak angkat. Saya bahkan waktu itu pernah saya masuk rumah sakit, anak saya nggak datang satupun, gitu yang pengurus lingkungan. Bagi saya, padahal anak saya itu pelayan di gereja, ada yang jadi lektor, ada yang jadi prodiakon, ada juga yang ikut komunitas doa, tapi saya bingung. Saya salah apa gitu atau apa? Padahal saya juga nggak minta apa-apa. Minta uang buat apa katanya? Saya makannya sedikit, karena udah tua makannya sedikit. Buat belanja apa? Udah nggak bisa apa ya? Foto-foto dan lain sebagainya udah enggak gitu katanya. Buat apa? Enggak, saya nggak minta. Ya cuma minta dengar suara, kalau bisa datang sekali-sekali gitu ya. Itu udah senang bagi saya. Tapi anak-anak saya enggak. Menurut saya bacaan hari ini baik ya. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, sama aja bohong. Gitu ya. Apa yang dilakukan baik dengan orang lain, melayani dengan orang lain dan lain sebagainya, bohong. Mudah sekali kadang-kadang kita sadari juga masing-masing ya, oh kita bisa ngomong baik dengan orang, tetapi ketika kita dengan anggota keluarga mungkin gontok-gontokan, mungkin nggak sabar dan lain sebagainya, saudara kita sendiri gitu ya. Alangkah baiknya yang di luar dengan yang di dalam sama kita perlakukan dengan baik. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, semoga di tahun ini, tahun rahmat Tuhan, kita satu visi misi dengan Tuhan. Ya, tahun rahmat Tuhan telah datang.
kita memberitakan yang baik, melakukan yang baik kepada orang-orang saudara-saudara kita. Tidak hanya yang di luar, yang di rumah, yang di keluarga kita, juga kita perlakukan dengan yang sama, yang baik. Semoga tahun rahmat Tuhan menjadi sumber sukacita, karena satu, kita disucikan tentunya, yang dua, kita bisa ikut dalam karya pelayanan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,